Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas apa itu konten reupload dan apa itu konten reaction. Kita bahas. Nah, banyak yang salah kaprah kadang-kadang ya. Hanya banyak yang salah kaprah, teman-teman. Menganggap bahwasannya reaction itu adalah reupload. Padahal perbedaan antara reupload dan reaction itu sangat beda ya. Bedanya di mana? Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih konten reupload itu. Konten reupload adalah konten orang lain yang kita upload begitu saja tanpa adanya nilai tambah. Jadi kita ngambil konten orang, terus kita upload, sudah nggak ada apa namanya, nggak ada perubahan, nggak ada apa, pokoknya ambil posting, ambil posting. Nah, itulah yang dinamakan konten re-upload. Dan konten reaction. Nah, konten reaction ini adalah konten orang lain yang kita reaction. Artinya, kita ngambil konten orang lain, kita tambah value dengan kita mereactionnya. Tapi terkadang juga banyak orang yang mereaction itu salah. Apa mereaction salah itu? Jadi kadang ada orang reaction cuman nampilkan muka saja tanpa adanya nilai tambah atau narasi kita atau cuman kita ngelihat apa kita reupload terus ada gambar kita cuman begini-begini saja. Nah, itu juga masuk kategori kalau menurut saya itu termasuk kategori sebenarnya reupload. Karena apa? Dia tidak menambahkan apa tidak membuat video yang dia reupload itu menjadi nilai tambah. Hanya cuman sekedar begini-begini tanpa ada narasi dia. Nah, kalau reaction itu kita ngambil video orang lain, terus kita buat apa reaction, misalnya kayak video shot ya. Kita nge-reaction buat konten reaction video shot. Nah, jadi di atasnya itu ada video orang dan di bawahnya adalah video kita sedang mereaction. Artinya ada nilai tambah dari video yang kita ambil dari orang lain dan itu diperbolehkan oleh YouTube. Bahkan YouTube juga memberikan fitur remix atau klip atau ya pokoknya remix lah. Ada di situ remix, green screen, berbagi layar. Nah, itu YouTube pun memperbolehkan asalkan kita mengupload video orang lain ada nilai tambahnya yaitu berupa apa reaksi kita dan reaksi kita harus juga yang menarik. Jangan cuman reaksi kita cuman gambar doang kita diem-diem saja tanpa adanya nilai tambah atau kita memberikan apa namanya komentar seputar video itu. Contoh konten reaction di Indonesia ini itu yang pertama adalah PikiPix. Nah, PikiPix itu adalah kalau nggak salah ya, koreksi kalau nggak salah adalah kreator pertama konten reaction di Indonesia. Disusul-susul yang lain, seperti ada Andre Suhen dan yang di Lampung ada Rizal Muk. Dan ada juga siapa itu ya? Satunya itu yang pakai sorban itu, dulu. Yang pakai sorban, aduh siapa ya? Itulah lupa aku ya, lupa sama OGTV. Nah, itu konten-konten yang diperbolehkan. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat konten reaction, maka tirulah konten-konten mereka seperti Vicky Fix, Bigmo Vicky Fix, Andri Suhen, terus Rizky Aulia, terus Rizal Muk, OCTV. Nah, itulah konten-konten yang dianjurkan oleh YouTube, yang diperbolehkan oleh YouTube. Bang, apakah konten reaction itu aman? Kita nggak bisa ngasih jaminan konten reaction itu aman. Walaupun dari pihak YouTube memperbolehkan konten tersebut.
Tapi ketika si pemilik video itu tidak mengizinkan atau melaporkan, nah itu yang jadi masalahnya di situ, teman-teman. Jadi terkait reaction itu aman atau tidak, nah itu tergantung si pemilik video. Tapi kalau misalkan dari pihak YouTube itu memperbolehkan asalkan ada nilai tambah atau nilai atau kita mereaction sebuah video itu. Namanya aja konten reaction. Berarti kita harus memberikan reaksi kita terhadap video yang kita upload itu. Terus apa lagi ya? Dan andaikan, misalkan kalian membuat konten reaction sudah kalian edit sedemikian rupa, terus kalian buatkan nilai tambah, tapi terkena konten berulang, jangan takut dan jangan khawatir, itu masih bisa kita mengajukan banding. Nah, untuk contoh aju bandingnya nanti silakan kalian cari di YouTube. Itu banyak contoh-contoh gimana cara kita aju banding aju banding di YouTube. Dan aku pun sudah pernah membuat aju banding dan alhamdulillah diterima. Pada saat itu aku membuat konten clipper malah. Konten clipper itu bukan dari pihak si pemilik videonya. Saya dapat teguran dari YouTube-nya langsung. Akhirnya saya mengajukan banding, saya jelaskan bahwasanya saya membuat nilai tambah yang begini, 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 dan alhamdulillah saya upload sore, malamnya diterima bandingnya oleh pihak YouTube dan bisa monetisasi lagi di channelku yang satunya. Nah, next video kita juga akan membahas konten clipper, bagaimana cara apa sih konten clipper itu dan bagaimana caranya. Nanti kita akan bahas di next video. Jadi begitu ya teman-teman, perbandingan antara konten reupload dan konten reaction. Mana yang paling aman, kita nggak ngasih jaminan. Tapi mana yang paling tidak aman adalah konten reupload. Karena dia mendownload video orang tanpa memberikan nilai tambah, main upload saja. Nah, itulah yang sangat berbahaya dan sangat tidak disarankan. Nah, bagaimana dengan Clipper, Bang? Clipper bisa dibilang aman, bisa dibilang nggak juga. Karena ada juga kreator-kreator yang menganjurkan video untuk di Clipper dan bahkan mereka membayar Clipper tersebut. Jadi aman mana antara reaction, reupload dan Clipper. Nah, ini tentu saja saya tidak bisa menjamin semuanya aman, tapi kalau untuk keamanan dari YouTube-nya itu reaction itu sangat aman asalkan si pemilik video tidak melaporkan. Gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi perbedaan antara reupload dan reaction. Konten reupload dan reaction. Mana yang lebih aman? Kita nggak bisa ngasih jaminan karena kedua-duanya juga penuh resiko. Tapi yang banyak resikonya adalah konten reupload. Kalau reaction, ketika kita mengupload terus kita kena teguran karena si pemilik konten itu melaporkan kita, itu kita insya Allah masih bisa ajukan banding. Dan itulah perbedaan antara reupload dan reaction. Mudah-mudahan membantu. Jangan lupa dukung terus channel dari Swan Project supaya kita semangat dalam membuat konten. Mudah-mudahan konten kalian semakin berkembang dan mudah-mudahan yang belum monetisasi di tahun ini bisa termonetisasi kontennya. Dan jangan lupa berikan dukungan kepada Swan Project dengan cara memberikan like pada postingan ini dan berkomentar yang baik-baik dan jika berkenan mensubscribe-nya. Mungkin segitu aja dulu, nanti kita akan bahas yang lainnya di next video. Oke, terima kasih. Jangan lupa pesan dari Upload, kalau kalian bukan siapa-siapa, maka ngontenlah.